لرضاء الله تعالى ولتفي البلايا ولمصنف هذا الكتاب والذين سبقونا بالإيمان لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita teruskan ngaji kitab Ta'lim Ta'lim, masih bab tentang metode atau tata cara kita belajar. 2 minggu lalu sudah disampaikan bagaimana cara belajar yang paling bagus untuk ilmu pengetahuan alam, ilmu sains maupun ilmu-ilmu zodiak. Ini masih melanjutkan tentang tata cara belajar, wabil khusus untuk ilmu-ilmu agama, wabil khusus carane ngapalne Quran. Carane ngapalne Quran cek mboten lali. Niki dalam bentuk syair, niku sing mau syair niki Syekh Imam Kiwamuddin Muhammad bin Ibrahim bin Ismail As-Sofar rahimahullah ta'ala. Niki nulis syair ini untuk Fadil Khalil Ibnu Ahmad As-Sajrazi. Ingin mau dijelaskan beberapa waktu yang lalu bagaimana sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Jadi nak boleh ilmu napa mawon, khususnya ilmu Quran, ilmu agama, sungguh-sungguh berkhidmat kepada ilmu. Kemudian continue terus-menerus di dalam belajar. Kemudian setelah itu wa idza ma hafidta syai'an a'idhu thumma aqidu yatataqi. Apabila kamu menghafalkan sesuatu, maka ulangilah, diulang-ulang. Ini caranya belajar ilmu napa mawon, khususnya Quran, khususnya ilmu agama, niki carane diapalno. Carane ngapalno dibolan baleni. Sampai nanti betul-betul dipastikan bahwa yang kita belajar niku betul-betul hafal. Niku. Kemudian niki Pak, setelah dihafal niku summa alifhu kay ta'uda ilaihi wa ila darsihi ala ta'bidi niki. Nak pun hafal nembe niku ditulis. Nah niki Pak, niki nak ulama biyen. Sak niki wis ratik kaidah niki. Zaman saiki pun wong wis males nulis. Jadi bahkan kadang-kadang awake dhewe niki saniki sinau niku ditulis dhisik lagi di apal. Nak wong biyen diapalno dhisik, bar diapalno lagi ditulis. Lah niki lah ngoten Pak, insyaallah ilmu ini saged ceket.
Soalnya napa Pak? Jenengan perhatikan, wong niku nak ngapalne Quran. Napa sakniki ngapalne Quran kok seling lali? Soale bar ngapalne mboten ditu. Napa kok ngoten nggih? Yen tingali soalnya teng Quran niku nggih enten dawa endhek. Wonten tasdid. Enten macam-macam niki menapa tasniyah napa niki mudzakar napa muannas. Niku ngoten. Lah mboten ditulis, Mas. Kebanyakan itu ada hilangnya, ada kata-kata yang hilang. Mbuh hurufe, mbuh harokate, sing paling sering niku tasdid kali dawa ndek. Sing paling sering nu tasdid kali dawa ndek. Soalnya napa Pak? Mboten ditulis. Tetapi nak bar ngapalne, hafal ngoten nggih mesti dipastikan tadi hafal. Niku setelah itu ditulis. Kenapa? Kalau dia menghafal niku Pak, dengan setelah hafal kemudian ditulis, niku mengke sing diapalne mboten namung lafate termasuk sing diapalne tulisan. Niku ngoten. Makanya kula piyambak niki masyaallah. Nggih pernah nggih maratuwa almarhum maratuwa kula. Bongkar-bongkar Pak lemari lawas. Niku teng ngene lemarine lawas niku. Kula ruh jejeran kitab kathah kitab lawas. Kula buka. Masyaallah. Niku oleh kitab Fathul Wahab. Kitab Fathul Wahab. Niku lanjutane napa sarai kitab sing diwaca nggih. Kula waca teng niki ngaji fikih. Sarai tebel banget. Niku sing nulis niku maratuwa dhewe. Ditulis tangan kula sampai kaget, masyaallah. Lah kok mantune ngene. Niku wong biyen ngoten niku, Pak. Masyaallah, kula mboten bayangno. Kira-kira tahun piro iki ngaji niku? Tahun 50-an mah. Ditulis dhewe, tulis tangane dhewe. Lho kok ngertos? Nggih tulis enten tertulis nemburi niki catetane biqolami ngoten. Ditulis oleh Kayaknya sing nulis maratuwa dhewe. Masyaallah. Dan ini orang dulu begitu, kalau mboten bayangne mod nggih, lambian nulis ndamel tinta Cina. Nulisnya ndamel tinta Cina, pulpen tutul nah. Ditutulno nggih nulis, ditutulno nggih nulis. Kitab sakmene kula mboten bayangne lah. Pegel nulis atik jaman biyen niku jenengan pirsani lampune ora ngene iki. Nggih, lho ble. Orang-orang strongking ngono iku. Lampune lampu oble. Masyaallah. Saiki ora enek, arek nulis ngono ora ono. Teng sekolahan mawon ora paten nulis arek sakniki. Karek nutal. Nulisnya paling dia nulis ngoten iki nulis WA. Masyaallah. Orang nulis pelajaran. Makane arek sakniki nak ngapalne Quran, ngapalne pelajaran agama, ngapalne pelajaran napa mawon niku mengalami penurunan yang dramatis. Mboten penurunan ini sangat tajam sekali, Pak. Saya merasakan ini bukan hanya pelajaran agama. Pelajaran agama bocah niku, Pak. Ngapalne Quran niku. Pun, Pak. Maka dicekel ngarep mburi lali, dicekel mburi ngarep lali. Niku ngoten. Kenapa begitu? Karena menurut niki napa Syekh Imamul Ajal Kiwamuddin
Hamad nggih niki gurune Syekh Zarnuji niki dawuhe soalnya ora arek sakniki Pak nak ngapalne napa mawon niku senengane kesusu makane soalnya pae senengane kesusu anake makane ya kesusu ngono kuwi karepe ndang oleh akeh pun nak kesusu niku dijamin Pak angel arep apa nah makanya niki kan di bulan baleni sampai dipastikan hafal setelah hafal baru ditulis setelah ditulis tsumma aliku kai ta'uda ilaihi jadi supaya apa dengan menulis itu kamu sambil mereview hafalan kamu sambil mereview bentuk tulisannya bahkan kalau kita menulis Pak niki sambil mereview apa nih mereview mengulang ya mengulang napa niku tata bahasanya lan standar nak ning ilmu agama Pak standar belajar bahasa Arab itu bahasa Quran jadi kan nak ngapali Quran iso ngapali cepet niku itu nanti kita sambil belajar sambil menulis setelah diwapalnya sambil ditulis nanti belajar tata bahasanya kapan diwaca wa fathah kapan kasroh kapan dhammah kapan sukun sambil belajar niku ketika menulis masyaallah pun wa ila darsihi ala ta'bidi kemudian itu tadi sambil nulis tadi sambil mengulang sambil mengangen-angen mengkaji akan apa makna-makna yang ada di dalamnya. Nah sakniki niku karena metodenya ini dibalik sakniki nulis diisi mari ngono ngapalno maka banyak sekali di dalam Quran itu Pak khususnya Quran itu kata-katanya niku nak kalau kita ini berpegang pada arti sadurunge soalnya belajar bahasa Arab saya bener munat akhirnya ngapal Quran berpegang pada arti niku akibatnya nopo Pak akibatnya niku basa Jawane dompo Pak ngertos dompo jenengan oh antara wong Surabaya ora ngerti dompo niku nganyam tikar niku nggih niku kelewat begitu kelewat kan akhirnya bathikane niku mboten pas niku jenenge dompo tempo ya wong Surabaya yen wae biyen ora ngenyam tikar lho. Nah kula wong desa ya ngenyam tikar ya nek ora ngono gawe elek-elekane gawe kopat. Nah gawe kopat jenengan ngename dompo akhire niku klewat tempo ngoten niku lho. Wonten sing klewat akhire tempo. Nggih. Niku jenenge dompo. Lah niku ngoten maca Quran ngoten ngapalne. Al-Quran contohnya enten azizun hakim, enten azizul alim. Lho iki hakim apa alim iki? Mesti muter ya, jomne kok ngono lho. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abdu wala antum tibulan lho kok muter ya rantai-rantai. Lah ngoten niku, Pak. Soalnya teng Quran niku mirip. Makanya lare-lare nak ngapalne Quran niku pun lho, kalimat-kalimat ngoten niku sing sering bedo. Sing repot meneh karena ada banyak artinya itu mirip-mirip.
Artinya mirip-mirip. Makanya nak berpedoman, berpatokan pada artinya, walaupun ahli bahasa Arab niku, Pak. Niku nak ngapalne Quran niku sering bedo, sering dompo. Makanya inilah pentingnya niku ketika kita mau menghafalkan Quran khususnya di bulan baleni sampai dipastikan apal, gak dompo, mari ngoten lagi dicatat, ditulis. Ketika menulis sambil diangat-angan, sambil diingat-ingat kalau ini pasangannya ini pasangannya ini, diingat-ingat. Makanya ini Ustadz Haji Hidayat niku, lah niku carane ngoten ngapalne sampai apal halamane. Pojok atas, pojok bawah. Niku Ustadz Haji Hidayat ngoten niku carane ngapal Quran ngoten. Jadi betul-betul dipastikan kalau dia memastikan ini tempatnya di atas, tempatnya di bawah. Itu kalau di atas nanti misalnya Azizul Hakim, kalau yang di sana nanti Azizul Alim, itu nanti dia bisa memastikan. Dan itu apa seakan posisinya. Dan ini nah ulama-ulama biyen carane gini wau, tidak hanya dihafal, setelah hafal dia mencatat. Quran pun orang-orang dulu Pak niku ditulis tangan. Niku wau kula buka kitab niku wau Pak. Enten Fathul Wahab ditulis tangan dhewe. Jika neh nang mriku tafsir Jalalain 30 juz ditulis di Masya Allah pun gak nutut aku. Lelek cah niki modele Pak kesusu ndang oleh akeh pun ndak nak ngapalne Quran nok modele kesusu-susu ngoten niku ya sembarang kali niku lho Pak, nak kesusu itu ora penak belas. Sing enak niku mangan, maksud kula mangan Pak. Nah, mangan niku kesusu-susu, iso keselak barang gitu. Mangan niku sing enak dinikmati, ngombe ngoten. Ora sak gelas langsung dicemplung niku. Anek sakniki ngono modele kesusu-susu, aduh. Masyaallah. Fa idza ma aminta minhu fawatan fangtatib ba'dahu li syai'in jadidin. Maka apabila kamu merasa aman ya, maka fangtatib ba'dahu li syai'in jadidin. Niki sing perlu diperhatikan. Jangan meremehkan. Nak pun apal wis nyatet sing berikute Pak. Ojo ngremehno. Aku sapa kok. Merasa sudah aman. Ayat iki beres. Akhirnya nak pun ngoten niku kadang niku ceroboh, tidak mau mengulang lagi. Pun nak ngoten niku fawatan maka dia akan hilang. Makanya hati-hati. Sesimpel apapun, sesederhana apapun ayat itu jangan diremehkan. Makanya jenengan ampun kaget Pak. Enten wong apal Quran. Ujung-ujung tambah surat-surat sing pendek niku lali. Jenengan akan dapatkan itu Pak. Ini kalau nenek no khotmil Quran ngoten niku bil ghaib ngoten jenengan coba melon. Kadang-kadang niku Pak, surat-surat sing awake dhewe gampang apal niku, wong apal Quran niku tambah lali. Sing surat dawa-dawa niku apal. Tapi begitu alhaqum takasur lali. Masya Allah. Nggih wingi ngoten terjadi nyun sewu. Waktu kula haji ini teng Madinah, Imam Masjid Nabawi lho, Pak. Kelas Imam Masjid Nabawi. Niku
mau surat sajdah. Surat sajdah itu sebenarnya kan ya bagi kita ya familiar ya, artinya termasuk sunnah awake dhewe niku memperbaiki setiap hari itu sunnah Pak. Maca surat sajdah. Suratnya mboten dawa, pendek, tengene juz selikur. Jadi kita ini setiap hari sebenarnya disunahkan Pak. Maca surat As-Sajdah, nggih. Surat napa Ar-Rahman, surat Al-Waqiah, ditambah surat Al-Mulk, ditambah surat Al-Hadid. Jadi niki urut napa Ar-Rahman, Waqiah, Al-Hadid. Nah, kita membaca 4 niki, kita akan diberi jaminan akan dimasukkan surga yang tertinggi, surga Firdaus. Diwaca setiap hari. Surat Sajdah, terus surat niki wau Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Mulk. Nah, kita sering maca surat Waqiah niki dijauhkan dari kefakiran. Makanya jenengan rezekine kok ora nyendal-nyendal iki, perlu maca Waqiah bendino. Tapi rezeki lancar maca Waqiah. Ngoten. Lah niki waktu di masjid sing terakhir niku surat Al-Mulk, wong niku nang bendino maca surat Al-Mulk akan dijauhkan dari siksaku. Kalau diambak sering maca, kalau kaget ketika di Madinah itu imamnya lali. Nih gini surat Sajdah itu, saya kaget loh kok lali ya. Ini termasuk sunnah Pak. Ketika malam Jumat, artinya subuh hari Jumat, itu sunnah Nabi sering dulu adalah surat subuh itu membaca surat As-Sajdah, terus nanti rakaat yang kedua membaca surat Ad-Dahr. Itu sunnah. Nah, dengan maca ning ngene mulai kabeh. Di samping ngono imam ya ora apa. Nek ora hafal ya gawe anu mawon. Niku. Lah niku imame lali. Mulek kae ngono, mulek balik nek dibaleni balik meneh. Lah niku. Kenapa? Ya itu tadi bermula dari iki gampang amalan bendino. Wis sak apalne, ceroboh akhirnya hilang. Makanya segampang apapun ayat itu jangan sampai diremehkan. Makanya jangan kaget dengan nenek wong hafal Quran, surat-surat pendek tambah lali. Fangtatib ba'dahu li syai'in jadidin. Kalau sudah dipastikan tidak meremehkan ayat-ayat yang sederhana, maka segeralah menambah hafalan yang baru. Ma'a taqriri ma taqaddama minhu wa qina'i li syai'in hadzal mazidi. Dan jangan lupa Pak, kalau sudah mengambil ayat yang baru, ayat sebelumnya tetap kamu ulang. Mulane Pak, nah ini gini, wong belajar ngapalin Quran niku enten sabki, sabki niku nambah. Kemudian enten namanya murojaah. Murojaah itu mengulang hafalan yang sudah lewat. Niku ngoten. Ini langkah ini memang secara terstruktur di madrasah-madrasah Quran sudah dijalankan seperti itu. Tetapi di madrasah Quran yang belum dijalankan di madrasah Quran hari ini nulis. Rata-rata ya wis Quran diwaca diamalno tapi ora enek iki man acara nulis Quran. Karena ada satu mata rantai yang hilang, maka saat ini masyaallah wong sing ngapal-apal Quran niku sing jan betul-betul mungkin ya. 30 juz gak ono salah ngono. 1.000 ono ora dari 1.000 orang yang baca yang ahli Quran mungkin 1 atau 2 orang aja.
Sing dia membaca Quran mulai awal sampai akhir bil ghaib, tanpa melihat, tanpa salah. Satu makrojnya nggak salah, panjang pendeknya nggak salah, itu 1001 dari orang yang nggak hafal Quran. Kenapa? Karena gini kiwau, nah menurut Syekh Zarnuji ada satu mata rantai yang ditinggalkan, yakni menulis. Nah kalau sudah diulang kemudian nambah yang baru, maka tambahannya tadi juga begitu, harus berupaya sungguh-sungguh terhadap ayat-ayat yang baru tadi untuk melakukan prosedur yang sama seperti ayat sebelumnya. Dan itu mau Pak, nak nulis tadi Pak 30 juz tadi Pak, kalau dia sambil menghafal Pak, niku yo gak kesel Pak, ngapalnya 10 ayat, nulis ya mung 10 ayat. Orang ditulis kabeh 30 juz ngono ya padha ae lali nak. Zakirin nasa bil ulumi litahya, bermudzakarahlah dengan teman-temanmu, dengan manusia, dengan ilmu supaya hidup ilmu itu. Nah kita niatnya hafalan Quran sama kawannya, bermudzakarahlah juga. Artinya nopo? Nanti kalau dengan kawan-kawan deres saling nyemak. Niki niat ngapalne Quran. Jadi deres niku dengan teman-temannya disemakno, tolong semakno aku. Engko nek wis gantian kon yo ganti tak semakno. Niki nak ngapalne Quran. Nah, nanti untuk kelas lebih tinggi lagi, untuk memahami makna-maknanya Quran, isinya Quran, maka bermudzakarahlah, berdiskusilah ya dengan teman-temanmu, supaya apa? Nanti lebih hidup ilmu itu dengan cara diskusi. Ini gimana? La takun min ulin nuha bibaidi, janganlah kamu menjauhi orang-orang yang pintar. Niki Pak, wong-wong sing pinter aja dihindari. Niki Pak nyun sewu Pak, niki termasuk eleke wong nak rumangsa pinter. Eleke wong rumangsa pinter niku naik ketemu karo wong sing luwih pinter niku merasa tersaingi, akibate ora gelem srawung. Nak mboten srawung, akibate dia bukan semakin pinter, tapi justru akan semakin turun. Nah makanya awake dhewe niku Pak, ajarkanlah kepada anak-anak kita jangan merasa pandai sendiri. Hati-hati ini bahaya. Niki penyakit niki Pak. Niki penyakit niki terjadi kepada anak-anak biasanya mulai kelas 1 niku nenggene ranking 1 terus. Wong tuane yo ngerek terus. Wah, kon hebat. Lah begitu mlebu SMP, mamane SMP luwih favorit. Koncone sing pinter luwih pinter meneh ana. Akhirnya napa minder. Gak gelem serawung karena dia merasa sejak dulu itu paling tinggi terus, aku neng kene, akhirnya minder. Ini bahaya. Makanya pinter sendiri, nak awak dhewe nak duwe anak pinter dhewe sak sekolahan niku ojo diujo. Diberi apresiasi silahkan, tetapi diberikanlah pemahaman bahwa ilmu itu di atas langit ada langit. Masih akan mau winter dewi neng kono, kok nak didu neng kono ya orang karongan. Makanya ya penting ya nih kok. Nah ya dan lomba, cara dia nenek lomba apa nih, cerdas cermat nih. Niku termasuk nopo, kok nak kalah dia supaya tahu, gak usah nyari menang. Untuk apa? Untuk
tarbiyah, mendidik pada anak-anak kita supaya apa? Jangan merasa pintar sendiri walaupun dia memang pintar. Okay. Supaya apa? Nanti dia akan biasa berinteraksi dengan orang yang lebih pintar lagi, sehingga ilmunya bukan berhenti tapi ilmunya semakin naik. Demikian juga Pak, ketika diskusi dengan kawan-kawannya, in katam tal uluma unsita atala turahero jahilin wa balidin. Demikian juga Pak, ketika kita berdiskusi dengan orang-orang terhadap ilmu itu jangan pelit. Iku Pak, iki nak wong pelit Pak, nyun sewu Pak. Wong niku nak pelit ilmu tandane wong niku wong cupet uteke. Jangan tinggalin yo wong kok ilmu kok welit men. Pun to niku cupet uteke. Justru menunjukkan bahwa dia tidak kompeten. Mulane ilmu agama iki ilmu napa mawon? Ilmu napa mawon? Kok modele ilmune disuwi men disingetno ngono. Niki tambane wong niku cupet, Pak. Nah wong niku pinter tenan, Pak. Ilmu niku tambah diwehne. Soalnya napa, Pak? Ilmu niku nek diwehne niku ora kok saya entek, ilmune saya tambah. Kanjeng Nabi dawuhe, Pak, man amila lima alima warasallahu ilma malam ya'lam. Barang siapa yang dia mengamalkan ilmu yang dia tahu, maka Allah akan mengajari ilmu baru yang dia belum ketahui. Maka jangan sampai kita nyimpen ilmu, khususnya ilmu agama. Nah ilmu agama kok kon simpen niki bahayane la turabada jahilin wa balidin. Maka apa yang terjadi nanti kebodohan kamu dan pendeknya akal kamu semakin nyata. Ya. Wong niku nak nyimpen ilmu ora kok tambah pinter, tambah bodoh, kebodohannya pendeknya akal semakin nyata. Suma uljimat fil qiyamati naron, dan iki sing celaka lagi, Pak. Nah ilmu agama niku disimpen, maka resikonya nanti dia akan dibuang ke dalam neraka. Wa talahhabta fil azabi syadidi, dan kamu nanti akan ditimpa azab yang berat. Ditimpa azab yang berat. Tenggene hadis ngoten, Pak. Man katama ilman aljamallahu bilijami minan. Sapa wong nyimpen ilmu, mengke wong niku dirantai, dibondo dengan rantai dari api neraka. Lan nek ilmu aja disimpen, diwehno. Nggih. Saniki modele ngoten. Diwehno, tapi bayar. Wehno ilmu agama wehno gratis wae, nggih. Masya Allah. Saat ini wani biro, ini jadi bahaya. Ini bahaya tenan. Apalagi sampai menjual ayat-ayat Allah. Ini di peringatan keras. Dari Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Ulaikal ladzina ashtaraw dhalalata bil huda. Merekalah yang menjual kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhu, maka bisnis mereka tidak ada keuntungan sama sekali. Ini, dan dia tidak mendapatkan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhu maka tadi. Itu tenggene Quran. Makanya jangan sampai kita menjual ayat-ayat Allah. Kasihkanlah ilmu itu kepada siapapun. Tapi kayak ini untuk ngaji teng arep pun kalau sampai ini.
Wala budali talibil ilmi minal mudzakarati wal munadzarati wal muqarrahati. Niki Pak. Tadi yang di depan tadi caranya menghafal, kemudian yang belakangnya cara memahami ayat-ayatnya tadi. Depan menghafal supaya tidak lupa, kemudian berikutnya cara memahaminya gimana? Dengan mudzakarah, minal mudzakarati. Mudzakarah itu diskusi. Iki maknanya apa? Dibedah bareng. Diskusi. Wal munadzarati, munadzarah itu apa? Adu argumen, Pak. Makanya niki nek ngene pondok enten acara jenenge Bahsul Masail. Itu untuk adu argumen. Untuk apa? Untuk supaya lebih hidup. Kenapa? Karena ternyata di dalam satu ayat Al-Quran itu berbagai macam 1000 tafsiran bisa, dengan berbagai macam pemahaman yang berbeda-beda. Ini juga mudzakarah, kalau mudzakarah niku datar-datar mau. Nah, munadzarah niku wis rada istilahnya adu argumen. Argumen saya mana yang lebih valid. Munadzarah. Wal mutarahah, mutarahah lebih lagi. Luwe cara perdebatan yang sengit. Makanya dari mulai diskusi yang ringan sampai adu argumen, bahkan silahkan sampai mematahkan pendapat lawan. Silahkan seperti itu. Tetapi ada tetapinya. Bayam bagi ayakuna bil insofi. Tetapi wata'anni, silahkan kamu diskusi, silahkan kamu berdebat, silahkan kamu mematahkan pendapat-pendapat lawan, tetapi dengan hati yang jernih. Syaratnya dengan hati yang jernih. Wata'anni, dan lemah lembut, pelan-pelan. Niku ngoten. Wa ta'amuli, dan diangan-angan, bukan diangan-angan, artinya direnungkan. Jadi lawan bicara apa itu jangan langsung direspon spontan. Diperhatikan dulu, didengarkan dulu. Kemudian setelah direnungkan baru kita berpendapat. Makanya ketika berdebat, berdiskusi, kemudian adu argumen, itu hendaknya dilakukan dengan kepala dingin, dengan hati yang lembut, dengan hati yang bersih. Niki Pak. Dan ini sing rada angel. Soalnya nak debat niku biasane emosi. Nampun emosi Pak angel. Angel. Wong itu nggih nak sering debat niki wau tidak disertai dengan hati yang jernih, Pak. Niku mesti wong nak pun kulino ngeten niki, Pak. Niku mengke wong niku mesti nyun sewu bahayane. Kulino ngeyel. Urung jelas duduk perkarane iki wis ngeyel dhisik. Sing cara ngeten iki, Pak. Makanya niki Imam Syekh Zanuji sudah memberikan pesan ketika berdebat harus dengan hati yang bersih, kepala yang dingin, hati yang bersih. Nak mboten nanti berdampak buruk terhadap sikap dan sifat kalian. Wa yataharraza anisyaghabi. Ini Pak. Dan hindarkanlah dari noboni asaghabi. Hindarkanlah dari eyel-eyelan berdasarkan nafsu.
Jadi sing penting menang, bukan. Jadi hindarilah sifat dan sikap seperti itu ketika kita berdiskusi, berdebat dengan kawan-kawan kita. Jangan sampai kita menangi dewe asal menangi de. Jadi fa'inal mudzakarah munadzarah wal mudzakarah musyawaratun. Sesungguhnya goal daripada kita berdebat, berdiskusi itu bukan apa-apa. Goalnya sesungguhnya adalah untuk musyawarah. Musyawarah itu apa? Mencari titik temu. Bukan egonya mendahulukan ide, tetapi mencari titik temu. Makanya itu penting, Pak. Oke. Nah, diskusi itu adalah arahnya mencari titik temu. Dan ini gimana? Ya Allah, hari ini menjelang Masya Allah ikhtilaf gitu. Kemudian jadi dari YouTube Ustadz iki ngomong iki, Ustadz iki ngomong iki, sing iki ngomong iki. Masya Allah. Jadi lihatlah segala sesuatu itu jangan dari satu sisi saja. Nah, satu sisi, Pak, bahaya. Delok kok mung satu sisi tok, kok iringan. Ketoke wayu kok iringan. Bareng kok ngarep oh iya. Delok kabeh. Nanti delok kabeh, nanti kita akan mendapat gambaran yang utuh. Kadang-kadang kita ini baru lihat dari satu sisi wis ngeyel. Gajah iku lho ngono, Pak. Bentuke wombo ngono. Kaya apa tampah. Soale napa, Pak? Ndeloke niku ora wong buta nglayangi gajah sing kena dijepok kuping. Wis ngeyel, nggih. Urung wis ngeyel. Sing sitok ndelok gajah sing dicekel niku buntute. Oh, gajah iki bentuke cilik dawa. Ngoten atos e kenyel-kenyel ngono. Ya kan ngoten niku, Pak. Dina niki ngoten niku. Ngeyel urung-urung jeluntrunge, Pak. Ya Allah. Nggih. Pemenang saniki, Pak, Masya Allah. Oke, komentator. Allah. Pun niki nggih, niku berdiskusi itu dengan cara kepala dingin, jangan menangnya sendiri. Karena sesungguhnya debat diskusi tadi adalah dalam rangka mencari mufakat, dalam rangka musyawarah. Wal musyawaratu innama takunu istikhrajis shawabi. Nah, inilah musyawarah itu untuk mencari titik temu, yakni mencari kebenaran yang bisa diterima oleh semua pihak. Titik temu. Hari ini sering, Pak, debatnya bukan mencari titik temu tapi golek menangi dhewe. Lah budaya inilah sekarang hilang. Budaya ini hilang. Hampir semua, Pak. Iku ngoten. Rata-rata nggih golek benere dhewe. Bukti ini napa? Nyun sewu nak teng pondok. Contoh sederhana di pondok. Di pondok-pondok Indonesia ini pernah enggak di pondok itu mengkaji mazhab Hanafi? Pernah enggak di pondok itu mengkaji mazhab Hambali? Perbandingan antar mazhab? Jarang. Belum lagi tadi dari tinjauan ilmu tasawuf. Niku seringkali kadang-kadang kita ini belum membaca secara lengkap, termasuk misalkan sing bertentangan. Ada sing bertentangan coba dibaca, dikaji betul. Enten Imam Ghazali mungkin akan berhadapan dengan Ibnu Qayyim al-Jauzi. Niki
dua pemahaman tauhid yang bertentangan dari dua ulama ini. Pernah nggak kita itu di pondok itu kita kaji, kita bedah secara proporsional. Nah itulah di tempat kita. Akibatnya apa Pak? Akibatnya begitu sampai di masyarakat ya inilah yang terjadinya polarisasi. Susah untuk menyatu. Cuman kok ngoten antara wong NU karo Muhammadiyah. Nggih, naik ketemu ning warung kopi ya iso ngopi bareng ya iso. Soale napa niki? Padha gak ngerti ini ngono. Itu ngoten. Pun. Tapi nak padha ngerti ini saling mengkaji maka nanti akan ada titik temu kan. Pun kurang didik. Wa dzalika inama yasulu bi ta'ammuli wa ta'anni wal insafi wa la yasulu dzalika bil ghadabi wasyaghabi. Dan ini gimana? Sesungguhnya untuk mencari kebenaran di dalam diskusi tadi tidak akan ketemu kecuali dengan cara direnungkan. Jadi pendapat-pendapat itu jangan langsung spontan direspon, renungkan dulu apa yang menuntut. Bahkan yang saya Pak, kadang-kadang pendapat kita yang merasa benar Pak, ternyata kalau direnung-renungkan pendapat teman kita itu yang lebih benar setelah melalui perenungan. Wa ta'ani, dan secara lemah lembut ya, jangan emosi, direnungkan tanpa emosi. Wal insafi, dan hati yang bening, direnungkan tanpa emosi, hatinya harus bening, bersih. Dan ini untuk mencari kebenaran itu tadi tidak akan berhasil apabila ketika berdebat, berdiskusi disertai dengan marah. Nah, muring-muring Pak, sudah nggak akan bisa mencapai titik temu mencari kebenaran yang hakiki. Kalau di dalam diskusi ini kok marah. Wasaghabi, ini tadi Pak, jangan menang sendiri, merendahkan orang lain. Marah-marah merendahkan orang lain. Masya Allah. Fa in kana niyatuhu ilzamal khasmi fa qawluhu la yahsulu dzalika. Dan sesungguhnya kalau niatnya tadi adalah memang untuk berdebat, untuk mencari nang-nangan, golek menangi dhewe, maka hal itu tidak halal. Maka dalam Quran di Gusti Allah dawuhe lama ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kita diperintah oleh Allah walaupun dengan orang kafir pun kalau berdebat dengan baik, berdebatlah dengan baik, adu argumen yang proporsional. Kalau kita nggak ngerti, bilang saja saya nggak tahu, ojo ngawur, aku gak ngerti. Walaupun kita terpepet Pak, kalah, waduh iya aku gak ngerti iku. Coba tak golekne tak sinau maneh. Gitu Pak. Ora kualah langsung awur-awuran. Jadi dia awur-awuran. Makane wong niku sadurunge ngomong niku dipikir dhisik. Saniki biasane nyuwun sewu, begitu roh oleh berita kok WA langsung dipercaya. Makanya wingi pun kula sampeyan direnungkan tenan Pak. Berita-berita ngoten niku lho, jangan ditelan mentah-mentah. Apa meneh sakniki modele kadang-kadang diwaca ngisor tok. Buntute tok. Ya wingi kon kula sampeyan itu, enten berita kucinge Pak Karto mati. Kucinge Pak Karto mati. Iku sing diwaca buntute tok, Pak Karto mati.
Niku akhirnya jujur innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lho ya apa sing mati ki kucinge duduk Pak Karto. Ngoten Pak, sering ngoten niku. Makane diwaca genah. Nggih, sing sering kan ngoten enten malih telah meninggal dunia sing anu ngoten. Lah ibune kanca apa dulur lanangku ngoten. Ibune dulur lanangku. Ya. Misalnya ngoten, berarti kan baik mati. Ngoten niku dongane niku Allahumma fir lahu warhamhu padahal ibuke. Akhirnya Allahumma fir laha kan. Niku sering niku terjadi niku teng berita-berita ngoten niku teng WA. Soalnya napa? Berita itu tidak dicerna, dibaca sing tenang. Ngoten. Pun makanya ini penting awake dhewe jangan mudah emosi. Kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu dan kita berusaha mencari tahu. Insya Allah nak ngoten kita akan semakin berkembang ilmu kita. Pun ngoten ada benar dari Allah, ada salah dari saya. Ente sangket ta? Pun awal. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.